Apa yang dilakukan Nuaiman? Nuaiman pun memenggal kepala unta tersebut ya. Nuaiman menyembelih unta tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mohon maaf ya sebelumnya kita belum sempat konsisten nih, belum konsisten dalam mengupload video di channel kita ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mau sedikit cerita lagi ya, sedikit menceritakan tentang kisah para sahabat Nabi SAW. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau menceritakan salah satu sahabat Nabi yang begitu lucu ya, begitu cerdik, sehingga membuat Nabi SAW itu senantiasa tertawa dan senantiasa tersenyum. Bahkan ada perkataan, tidaklah Nabi dalam keadaan murung, kecuali datanglah seorang sahabat Nabi yaitu Nuaiman dan kemudian Nabi pun tersenyum. Nah, sampai segitunya nih teman-teman untuk sahabat Nabi yang satu ini. Suatu ketika nih teman-teman ya, suatu ketika datang delegasi dari negara lain. Jadi saat itu Islam mulai terdengar di luar Jazirah Arab. Nah, datanglah delegasi itu menggunakan kendaraan unta ya. Karena pada saat itu kendaraan yang paling mewah itu unta. Nah, beda dengan zaman sekarang ya, mungkin menggunakan mobil-mobil yang mewah ya, Alphard ataupun apalah yang mewah-mewah, saya kurang paham juga ya. Nah, kemudian unta tamu Rasulullah SAW itu pun dijaga oleh beberapa para sahabat. Di antaranya itu ada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian lewatlah sahabat Nabi yang begitu cerdik ini ya, yaitu Nuaiman. Nah, dipanggil nih sama Hamzah. "Ya Nuaiman, ta'ala," katanya. "Ya Nuaiman, kemarilah," katanya. Nah, kemudian Nuaiman pun datang menghampiri, membawa kurma yang sudah begitu matang ya, sudah begitu matang, sudah kering. Nah, diberikanlah Hamzah itu kurma tersebut yang dibawa Nuaiman. Seraya Hamzah pun menyeletuk ya, masih enakan daging unta. Wah, si Hamzahnya ini juga mancing-mancing Nuaiman ya, kompor kalau bahasa sekarang itu kompor. Nah, mengkompori Nuaiman itu ya. Nuaiman pun melihat seekor unta yang begitu gemuk, begitu cantik, nah begitu subur. Nuaiman pun bertanya kepada Hamzah, "Wahai Sayyidina Hamzah, unta siapakah itu?" Hamzah pun menjawab, "Itu unta tamu Rasulullah SAW." Nah, teman-teman tentunya tahu ya apa yang ada di dalam pikiran Nuaiman ya. Kemudian Nuaiman pun pergi tanpa sepengetahuan dari sahabat Nabi itu ya. Ternyata apa yang dilakukan Nuaiman? Nuaiman pun memenggal kepala unta tersebut ya. Nuaiman menyembelih unta tersebut. Setelah menyembelih itu ya, Nuaim pun menghampiri para sahabat. "Wahai Hamzah, masih minat nggak sama daging unta tadi? Masih tertarik nggak sama makan daging unta? Kan kita sudah lama nih tidak makan daging unta." Sahabat pun menjawab ya, "Masih lah," kayak gitu kan. "Masih pengen lah." Nah, tanpa berpikir apa yang telah dilakukan Nuaiman, padahal mereka tahu bahwasanya sifat Nuaiman itu memang begitu konyol ya, begitu gimana, lucu ya. Tingkahnya ada aja pokoknya, tingkahnya itu ada aja. Nah, para sahabat pun melihat bahwasannya unta itu sudah terkapar teman-teman, sudah terpenggal kepalanya. Nah, kemudian dengan syok, dengan kaget, para sahabat pun langsung, "Wahai Nuaiman, apa yang kamu telah lakukan?" "Yaitu saya sudah menyembelih, unta dari tamu Rasulullah SAW." "Tenang aja, nanti Rasulullah SAW bakal ganti semuanya." Nah, kemudian Hamzah pun khawatir ya, para sahabat pun khawatir, "Gimana ini gimana ini?" Nah, Nuaiman pun berkata, "Wahai Hamzah, saya pamit dulu, kabur maksudnya ya, kabur, nanti kalau keadaannya sudah aman barulah saya datang nih, datang lagi nanti kita makan, kita nikmati nih daging untanya." Nah, apa namanya, Nuaiman pun kabur ya teman-teman ya, kabur. Nah, kemudian tamu Rasulullah SAW pun membuka pintu hendak pulang ya,
dan juga syok nih melihat untanya itu sudah terkapar, untanya itu sudah dalam keadaan lepas kepalanya dari tubuhnya. Wah, kacau nih Nuaiman nih. Kemudian sahabat pun bingung ya, dan tamu Rasulullah pun teriak, ya Muhammad, untaku," katanya, "untaku." Kemudian Rasulullah pun datang, ternyata unta tamu dari Rasulullah tadi ya, sudah disembelih oleh Nuaiman teman-teman. Ya Allah, ada aja kelakuan dari Nuaiman itu. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, "Ini kenapa nih bisa nih? Kenapa untanya itu bisa kayak gitu kan? Kenapa untanya itu sudah tersembelih?" Nah, sahabat pun bingung, kecuali menyebutkan, "Nuaiman ya Rasulullah." Kemudian unta tersebut pun diganti oleh Rasulullah SAW dengan beberapa mal ya, dengan beberapa harta yang lebih dari unta tersebut, sehingga agar Islam itu tidak tercemar jelek gitu ya, dengan tingkah Nuaiman ini. Nah, karena memang Islam kan mulai dikenal dari luar Jazirah Arab, ternyata membawa citra yang buruk nih karena untanya itu disembelih oleh Nuaiman. Wah, gimana tuh? Gimana? Bisa bayangin teman-teman ya? Nah, kemudian tamu tersebut pun pulang dan Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Saatnya kita balas dendam kepada Nuaiman," gitu ya kan. Ya, ternyata Nuaiman ini kabur, sehingga ceritanya itu kabur sampai ke perbatasan wilayah gitu kan, dan kemudian ketemu dengan sahabat Nabi yaitu Mikdad ya. Nah, waktu itu Mikdad masih membersihkan sumur teman-teman ya, masih membersihkan sumur. Datanglah Nuaiman, "Wahai Mikdad, tolong bantu aku." Nah, ininya Nuaiman itu minta pertolongan kepada Mikdad. Nah, kemudian Mikdad pun bertanya, "Ada apa wahai kekasih Rasulullah?" kan. Nuaiman pun menjawab, "Saya masih dikejar-kejar oleh seseorang," katanya. "Saya masih dicari sama seseorang. Tolong bantu aku." "Apa yang bisa saya lakukan?" kata si Mikdad. Nah, kemudian Nuaiman pun, "Bolehkah saya masuk ke dalam sumurmu? Tapi nanti kalau ada yang nyari, jangan diberitahu siapapun itu." Kemudian karena mikirnya kan Mikdad ya, yang minta pertolongan itu Nuaiman, kekasih Rasulullah, ya Mikdad ya gimana ya, dibantulah tentunya ya kan, dibantu. Dibantu ya jadinya. Nah, ketika itu langsung masuk masuk tuh si Nuaimannya, masuk nih ke dalam sumur, kemudian berkata nih kepada Mikdad, "Wahai Mikdad, tolong jangan kasih tahu kepada siapapun nanti kalau ada yang datang mencariku, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," kata si Nuaiman kan. Nah, mikirnya si Mikdad, nggak mungkin lah Rasulullah datang sampai sejauh ini nyari Nuaiman. "Baiklah wahai Nuaiman," kata si Mikdad. Nah, singkat cerita, datanglah itu para sahabat, 4 sahabat yang tadi jaga untanya dan juga Rasulullah teman-teman ya. "Ayo kita cari nih Nuaiman." Nah, datanglah kepada si Mikdad. Mikdad pun bingung, "Ada apa ini sebenarnya? Ada apa?" gitu kan. "Apa yang telah diperbuat Nuaiman ini?" Nah, Rasulullah pun bertanya kepada Mikdad, "Wahai Mikdad, apakah kamu melihat Nuaiman?" Gitu. Mikdad pun bingung ya, "Waduh, kalau saya kasih tahu nanti saya ingkar janji, kalau nggak saya kasih tahu ini yang bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Wah, serba salah teman-teman ya. Gimana nih kalau teman-teman di posisi seperti itu? Aduh, kacau banget ya. Nah, saking bingungnya si Mikdad ini, saking bingungnya sahabat Nabi yang bernama Mikdad ini, kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak melihat Mikdad," tapi tangannya nunjuk ke arah sumur ya. "Saya tidak melihat Mikdad." Nah, tapi tangannya menunjuk ke sumur. Yang mana Rasulullah pun paham ya, bahwasannya Nuaiman itu ada di dalam sumur tersebut. Kemudian dilihatlah, dibuka itu sumurnya dan ternyata benar ada Nuaiman. Disuruhlah Nuaiman itu keluar dari sumur dengan Nuaiman yang begitu takut, ya takut dan wah gimana nih kalau sampai Rasulullah marah nih, bagaimana nih kalau sampai Rasulullah marahi. Nah, karena sampai Rasulullah sampai datang nih ke perbatasan wilayah ya, sampai datang ke perbatasan wilayah. Kemudian Rasulullah SAW pun membersihkan muka Nuaiman yang penuh debu, penuh kotoran karena dia habis masuk dari sumur ya. "Nuaiman, apa yang telah kamu lakukan? Kenapa unta dari tamuku tadi
kamu sembelih katanya kan. Kemudian Nuaiman pun jawabnya, pintar lagi Nuaiman ini, pintar lagi Nuaiman. Nuaiman itu pun ya, Nuaiman itu menjawab, "Jangan tanyakan kepada aku ya Rasulullah," katanya, "tapi tanyakan kepada 4 sahabatmu itu." Wah, kacau nih Nuaiman nih, kacau Nuaiman. Tadi karena komporannya si Hamzah ya teman-teman ya. Karena perkataan Hamzah tadi ya, karena kompornya Hamzah tadi, Nuaiman nyembelih unta tamu Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah pun nengok dong ke para sahabatnya tersebut. Pas nengok, Nuaiman pun kabur lagi. Masya Allah, ada aja tingkah dari Nuaiman ini ya. Masih banyak banget nih teman-teman ya, tingkah lucu dari Nuaiman ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, mohon bantuannya untuk bisa dipencet tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Jangan lupa di-share juga ya, biar channel ini berkembang dan juga nanti kita bisa cerita-cerita lagi tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu cerita sahabat Nabi SAW dari sahabat Nuaiman ya, yang mana sahabat yang selalu bikin tertawa Rasulullah SAW. Apabila ada kesalahan kata ataupun masih terlalu kaku, mohon maaf ya, mohon dimaklumi karena masih belajar ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.